Baik, hari ini kita lanjut ya untuk bahas tentang teknologi BESS, Battery Energy Storage System, yang tipe chemical untuk aplikasi pada utility. Jadi memang untuk aplikasi di utility ini ada beberapa jenis teknologi baterai yang bisa digunakan dari yang paling umum ya, paling lama itu lead acid, kemudian kita masuk yang sudah proven juga itu tipe lithium ion, kemudian juga ada tipe redox flow battery, lalu ada tipe sodium battery. Jadi kita punya yang saat ini cukup kompetitif ya untuk bisa diaplikasikan untuk 4 jenis baterai itu. Nah, memang ada perlu dikaji di sini tipe mana sih yang paling baik untuk saat ini. Kedepannya pasti mungkin akan berubah ya, karena masing-masing baterai tadi dalam tahap tetap untuk pengembangan ya. Dari sisi teknologinya, kemudian dari sisi mungkin eh, density ya, entah itu power density maupun energy density dan seterusnya, sehingga kedepannya mungkin baterai-baterai yang seperti flow battery maupun sodium battery mungkin akan bisa lebih lebih baik. Yang memang yang sudah agak obsolete itu yang lead acid ya, yang lead acid meskipun tetap memiliki keuntungan diantaranya biaya investasi awal yang paling rendah dibandingkan yang lain, tapi dari secara overall ya, secara keseluruhan dia memang paling uh, jelek kali ya dibandingkan 3 jenis baterai lain. Mungkin kita bisa lihat di sini, karena memang kita itu ada program dedieselisasi, yaitu program untuk uh, mengurangi atau bahkan menghilangkan ya, pembangkit listrik tenaga diesel, di mana ini banyak digunakan di daerah-daerah isolated ya, daerah-daerah yang terputus dari grid gitu ya, atau daerah-daerah yang ada gridnya tapi kecil, jadi tidak di grid besar. Nah, umumnya karena bebannya rendah, di sana pakai diesel. Karena yang paling mudah untuk dipasang, ya. Kemudian juga bisa mengikuti fluktuasi beban, naik turun, ya sesuai dengan langgam bebannya. Itu ya paling cepat, mudah, ya diesel. Meskipun dia paling mahal, karena secara biaya energi, komponen dominan dari PLT diesel itu adalah bahan bakar. Ya. Bahan bakarnya ya solar. Ya. Solar industri itu harganya 22.000 rupiah ya per liter. Itu bahkan lebih mahal dari solar-solar yang di SPBU nih. Contoh yang Dexlight atau solar biasa gitu ya. Atau bahkan Pertamina Dex yang cuman sekarang berapa tuh di Jakarta di bawah 16.000. Jadi karena harganya mahal di atas 20.000, itu pun di daerah-daerah yang tentu ya, kalau daerah yang lebih sulit dijangkau akan jauh lebih mahal lagi ya. Dan dia sulit ya untuk pengadaan diesel setiap saat, setiap harinya, karena kan memang daerahnya mungkin memiliki jarak. Nah, sehingga salah satu opsinya adalah coba dilakukan mix atau bahkan digantikan dengan pembangkit renewable ya. Yang paling gampang di sini adalah misalkan PLTS gitu ya, surya. Nah, surya eh, memang waktu dia bisa menghasilkan energi atau daya gitu, listrik, itu terbatas ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalkan ya. Padahal kebutuhan bebannya itu 24 jam.
mau nggak mau kita harus gunakan baterai. Baterai ini banyak ya, dengan klaim masing-masing. Dari tadi yang lead acid, kemudian lithium ion, kemudian ada yang flow battery tadi, kemudian ada yang salt battery atau sodium battery. Semuanya mengklaim bahwa mereka paling baik. Sehingga bingung nih yang mana nih yang dipakai. Nah, mungkin di sini kita ada gambaran kira-kira seperti apa perbandingan dari masing-masing teknologi baterai untuk saat ini. Ya, Permisi kedepannya, Pak, ya ini slide-nya udah terganti belum ya Pak? belum. Oh belum terganti ya? Oke oke. Hmm, ya, jadi ini baru pendahuluan. Habis itu kita selesai di pendahuluan, gitu ya. Nggak harus diganti slide. Nggak, nanti akan ganti. Jadi, minimal kalian tahu untuk saat ini teknologi baterai yang bisa digunakan di utility ya. Kita bicara di utility, bukan di EV ya, bukan di kendaraan listrik. Itu apa? Dan mungkin ke depannya berbeda ya, karena masing-masing tadi saya sebutkan mereka setiap teknologi tadi ya mungkin yang lead acid paling ya yang sudah agak stuck ya. Tapi yang lain itu masing-masing berlomba untuk mengembangkan teknologinya agar bisa lebih baik ya, lebih kompetitif. Oke, di sini ada beberapa yang dibahas, arsitektur dari BESS, kemudian karakteristik teknisnya, kemudian operasi dan maintenance BESS, ya. Lalu juga ada bagaimana penggantian dan penambahan. Jadi ada beberapa yang memang akan dibandingkan, ya, termasuk penggantian dan penambahan. Kenapa di sini krusial? Kenapa di sini penting? Karena hampir seluruh BESS tadi, ya, itu memiliki degradasi kapasitas, ya. Jadi seiring waktu dia digunakan, kapasitas dia akan turun. Sehingga kalaupun kebutuhan bebannya konstan, kebutuhan bebannya misalkan selama 10 tahun itu nggak berubah. Kenapa? Karena di daerah itu, ya itu aja, rumahnya nggak nambah. Misalkannya kan ada tuh di suku mana gitu yang nggak boleh nambah rumah gitu ya, di penduduknya. Jadi kalaupun bebannya konstan, karena kapasitas base ini turun, bahkan kemarin saya pernah sampaikan salah satu contoh ya, yang ketika dia dipakai sampai umur hidupnya, ya, itu turun sampai kapasitasnya turun 30%. Jadi dia kapasitas di akhir itu hanya tinggal 70%. Artinya ada penurunan sehingga kita perlu ada dua hal ya. Pertama, kita kalau bebannya konstan, maka kita tidak perlu melakukan penggantian penambahan, tapi di awal kita harus buat kapasitasnya yang diprediksikan sampai akhir umur hidupnya itu masih mampu. Jadi kalau misalkan saya punya, sebentar, misalkan saya punya eh, beban ya, ini misalkan waktu ya, ini misalkan energi, ini kebutuhannya atau di sini daya gitu ya, sama lah ya. Kebutuhannya misalkan selama anggaplah ini 10 tahun gitu, 10 tahun itu kebutuhan bebannya segini terus nih, berapa? Misalkan 1 mWh gitu. Sedangkan kita tahu bahwa si baterai ini, contoh si baterai lithium ion kemarin yang saya sebutkan, itu di umur hidupnya anggap 10 tahun itu hanya 70%. Jadi kalau dia harus mampu di sini, dia harus punya spare ya, dia akan seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita harus sediakan baterai itu ya 1,3 atau 1,4 mWh. Sehingga sampai umur hidupnya dia masih mampu. Nah, masih mampu gini ya, masih cukup. Kalau si bebannya tidak bertambah ya. Padahal beban otomatis karena ada apa? Pertumbuhan penduduk ya, penduduknya bertambah, kemudian mungkin juga ada peningkatan kesejahteraan ekonomi sehingga bebannya menjadi bertambah. Umumnya sih beban ini akan naik
gitu, akan naik dan bahkan persentase kenaikannya untuk daerah-daerah tertentu bisa lebih tinggi daripada, rata-rata ya. Sehingga ya kita harus bisa si base ini harus bisa ngikutin pertumbuhan ini, ya. Kalaupun konstan tadi, kalaupun yang konstan yang kasus satu ini, maka kita harus sediakan kapasitas yang jauh lebih besar, gitu ya. Misalkan 40% lebih tinggi ya, karena buat mengakomodir adanya degradasi capacity, sehingga investasi di awal menjadi besar. Atau kita bisa bikin skenario-nya seperti ini. Ini masih yang konstan dulu ya, yang gampang. Skenario-nya adalah, wah ini kan mahal di awal nih, kita bikin gini deh, gitu. Kita bikin gini, yang awal gitu ya. Ini kan dia kalau kalau kita set di 1,1 atau 1,2, dia kan pasti gini. Kita tambahkan di titik ini, nambah lagi sehingga dia begitu. Sehingga investasinya tidak harus di awal besar, tapi pertama 1,2, kemudian nanti tambah lagi 0,2 MWh gitu. Ya, sehingga dia naik lagi atau 0,4, entar dilihat. Ini mungkin akan lebih murah. Kenapa? Karena investasi awal kita nggak harus tinggi, pada saat investasi tambahannya, ini mungkin di tahun misalnya di tahun kelima itu harga baterai bisa jadi sudah turun, karena tren harga baterainya kan memang, turun ya dan cukup signifikan juga. Nah, sehingga di situ pasti ada penggantian atau penambahan, ya untuk optimasi dari sisi biaya dan juga teknis. Sehingga kita tahu mana sih yang paling gampang gitu ya, apakah di antara 4 itu mana yang paling, mudah. Lalu ada estimasi biaya, ada studi kasus. Jadi ini ada studi kasus di beberapa lokasi dengan asumsi ya sesuai dengan road profile-nya, dengan asumsi harga ya, nanti ketahuan kira-kira berapa sih, cost of energy dari, keempat tipe baterai itu. Oke, ini arsitektur base, ini mungkin arsitektur yang umum, tapi ini lebih ke lithium ion ya. Jadi, ya pasti di situ ada si baterainya, kemudian ada BMS-nya ya, manajemen, baterai ya. Lalu di sini ada auxiliary-nya, ya auxiliary-nya itu di situ, sistem pendingin ya, exhaust ya, dan lain-lain. Kemudian ada, sistem konversi atau PCS-nya ya, power control system yang merubah dari DC ke AC ya, yang terhubung nanti ke utility, ke grid ya. Oke, nah ini yang pertama ini contoh yang si lithium ion ya, meskipun beberapa juga mirip ya, kecuali yang flow battery agak berbeda. Jadi, si baterai tadi ya, ini si baterai baterai tadi modul ini akan terdiri dari nanti ada rak ya, ada rak, kemudian di sini ada baterai, pack, kemudian di baterai pack ada baterai sel ya. Jadi sel bikin modul atau pack di sini, kemudian disatuin jadi satu rak gitu ya, satu modul rak. Nah ini ya baterai selnya, kemudian ke baterai pack nanti ya. Dari baterai pack nanti ke baterai sistem. Nanti nanti di sini tuh ada, eee, ini tuh satu pack ya. Di sini ada si baterainya, kemudian di sini ada BMS-nya. Bahkan BMS-nya tuh ada yang per, sel. Jadi ketahuan ketika ada sel yang mati gitu, sel yang rusak, yang diganti hanya selnya. Jadi kalau kita bisa tahu BMS per sel, maka kita bisa ganti hanya selnya. Tapi kalau di sini per, pack, ya kalau ada kerusakan, ya diganti satu pack ini, karena kita akan bingung sel mana yang rusak. Ketika ada satu sel yang rusak, karena di sini sistemnya seri paralel ya, maka satu rusak semua akan terpenuh, ya apa, semua akan ikut, terbatasi oleh yang rusak tadi ya. Apalagi kalau di seri ya, di seri ketika baterai itu rusak, maka kapasitas arusnya turun, maka kalau di seri semua, satu line baterai yang di seri tadi akan ikut kapasitas baterai yang rusak tadi, ya. Sehingga menjadi drop, harus diganti jadinya, ya. Oke, ini contoh, layout yang ada beberapa vendor yang kemarin coba di apa, dieksplorasi ya.
Untuk yang lithium agak banyak, ada Huawei, ada Sungrow, ada Deltamas ya. Nah, ini contoh yang Huawei. Di sini adalah cooling system, kemudian ini adalah baterai rack-nya, ya. Lalu ini adalah si BMS-nya. Nah, di sini kapasitasnya kemarin adalah 2 MWh ya. Jadi kapasitasnya 2 MWh, tegangannya di 1200 volt DC. Kemudian kalau di yang Huawei ini si PCS-nya terpisah ya di luar dari kontainer. Kemudian ini adalah dimensi dari si kontainernya 6 kali 3 kali 2,4 mungkin sekitar berapa nih 7 feet kali ya. 6 feet ini ya. Satu lagi yang 20 feet ya. Satu lagi yang 40 feet. Kemudian beratnya sekitar saya lupa ini 20 atau berapa 20-an ton. Kemudian ini adalah si baterai pack-nya. Jadi baterai pack-nya itu dia satu beginian nih, itu sekitar 16 kWh. 16 kWh tegangannya 57, jadi di seri paralel di sini. Ini juga sama, seri paralel sel di dalamnya. Ya. Satu kontainer ini untuk yang 2 MWh tadi, itu ada 6 rak. Jadi ini tuh satu rak tuh seperti ini ya, ini 21 baterai pack. Ya. Satu baterai pack-nya tuh tadi 16, ya. Kalau kali 21, berapa tuh? 300-an lebih ya, 300-an lebih. Dikali 6 beginian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekitar 2 mWh lebih ya. Kemudian ini contoh yang Sungrow ya. Jadi produknya Sungrow. Kalau yang Sungrow, kalau ini ya, kalau yang si Huawei dia pakai air cooling, jadi pendinginan udara seperti biasa ya. Kalau yang Sungrow dia pakai liquid cooling. Ya. Jadi ada liquid yang tersebar di belakang ini nih untuk mendinginkan dia. Ya. Ini sekitar 2 MWh juga. Ya. Kemudian modulnya sekitar 57 mirip ya, mirip. Lalu ini ada yang Deltamas Solusindo, dia 1 MWh untuk 20 feet ya. Tapi emang agak nggak compact ya, maksudnya ini sistemnya berjajar begini sehingga orang bisa lebih mudah maintenance, tapi memang kurang padat ya. Sehingga satu kontainer 20 feet itu 1 MWh. Mungkin bisa di enhance ya ketika si ruangannya lebih padat, tapi nanti coolingnya lebih kompleks juga. Oke, kemudian ini satu lagi yang dari CGGC ya, China Energy. Ini bahkan sampai 40 feet 4,5 MWh. Di sini juga pakai air cooling ya, seperti yang Huawei. Oke. Kemudian yang kedua adalah flow battery atau redox flow battery. Nah, di sini kalau dilihat ya agak berbeda arsitekturnya. Di sini dia itu ada elektrolitnya. Elektrolit itu yang menentukan kapasitas energi dari baterai. Kemudian di sini ada power stack. Kalau power stack itu seperti power control system-nya ya. Jadi ini yang menentukan berapa daya dari si baterai tersebut ya. Jadi baterai itu punya 2 ya. Pertama energi, kedua daya. Kalau kita bicara kebutuhan energi dan daya itu seperti itu. Ya, jadi misalkan kita punya langgam load profile dari suatu suatu beban ya sistem. Ya. Itu misalkan seperti ini. Nah, gitu misalkan ya. Misalkan di sini dayanya, ini P ya, dayanya itu 1 megawatt.
Ini selama 24 jam. Ini jam 18 gitu ya. Ini jam 6. Nah, 1 megawatt itu adalah kebutuhan daya, ya. Jadi ini karena dia ngelihat dari beban puncaknya berapa. Kemudian kalau energinya, kalau dia harus bisa handle 24 jam, ya sebanyak ini nih, ya. Misalkan ini 0,5 gitu ya. Rata-rata dia misalkan anggap rata-ratanya di 0,6. Ya sudah, 0,6 kali 24 jam. Itu jangan 0,6, 0 berapa yang gampang ya, 0,6 nggak apa-apa deh. Berapa tuh? Sekitar 12, 1, 14,4. 14,4 gitu ya, MWh. Nah, ini adalah si energi, ya. Jadi dayanya dia itu P-nya itu 1 megawatt, sedangkan energinya itu dia butuh 14,4 megawatt hour kalau dia energi untuk 1 hari. Ya, nanti kalian akan berbeda nih ketika di sistem tersebut misalkan kita harapkan, bukan hibrid dengan si PLTD existing, tapi dia menggantikan sama sekali. Jadi dia dedicated sistem itu, si PLTD-nya dilepas gitu, kemudian digantikan oleh sistem PLTS dan BESS. Nah, kita harus mempertimbangkan yang namanya, autonomy day. Jadi, hari-hari di mana di situ tidak ada matahari, ya. Jadi bisa jadi dalam 1 tahun itu ada 3 hari berturut-turut tidak ada matahari, atau 2 hari berturut-turut tidak ada matahari, ya. Bukan tidak ada matahari sih, matahari mah pasti ada di atas ya, cuman kan tertutup oleh, awan gitu ya, sehingga tidak intensitas itu iradiasinya itu rendah sekali. Nah, di situ kita harus, siapkan untuk dayanya tetap ya, karena kan ini bebannya memang segini. Tapi untuk kapasitas energinya, ya, misalkan dia harus mampu handle 2 hari pada saat matahari tertutup gitu ya, atau matahari, iradiasinya rendah sampai di lokasi tersebut. Sehingga ya kita harus sediakan, tergantung dari nanti, tingkat mutu pelayanan atau keandalan dari si sistem tersebut. Misalkan kita mau autonomy day-nya 2 hari, ya mungkin jadi kita kalikan 2 kali lipat ya. Jadi 2 dikali 14,4 berapa? 28,8 MWh gitu ya. Jadi menjadi lebih besar meskipun dayanya itu akan sama karena daya terkait dengan berapa daya maksimum puncak dari si, eee, pelanggan ya, beban di situ. Tapi energinya karena dia diminta untuk bisa, handle autonomy day itu 2 hari atau bahkan 3 hari atau bahkan 4 hari ya, lebih tinggi lagi, maka energi akan berubah. Nah, daya itu ya, kalau di sistem yang lithium ion juga sama ya, lithium ion itu di situ ada PCS ya, inverter di situ, dan ada si baterainya. Baterai, ya ini adalah energi, ini adalah power. Kalau di lithium ya, lithium ion. Kalau di si flow battery ya, energi itu di sini ya, di elektrolitnya ya, sedangkan power itu di power stack-nya, ya. Jadi kalau kita mau ningkatin energi, ya kita tinggal tambah, kapasitas dari si elektrolit. Tapi kalau kita mau nambah dayanya, misalkan ini, bisa jadi energinya saja ya yang berubah, bisa jadi juga dua-duanya berubah, energinya dan daya gitu ya. Jadi seiring pertumbuhannya si energi menjadi naik, dayanya juga naik, beban puncak bisa seperti itu, ya. Atau karena dia itu bagus, dayanya sama nih atau bahkan turun, tapi dia apa, mereka pada memindahkan penggunaan bebannya gitu ya, jadi lebih ke sini. Nah, ke sininya lebih banyak gitu. Sehingga, dayanya bisa tetap tapi energinya bertambah, ya tergantung kebutuhan tadi, ya. Nah ini yang, flow battery ya. Di sini untuk yang BMS tetap ada, auxiliary-nya tuh di sini pompa ya, karena di sini si elektrolitnya harus
terus dipompa ya. Pompanya itu menjadi krusial ya. Oke, kemudian ini arsitektur full battery tadi ya. Jadi dari si elektrolit ya, dipompa, power stack baru ini keluar ya. Oke. Kemudian ini contoh yang digunakan di China Energy ya. Jadi di sini adalah elektrolitnya, ya. Kemudian di sini adalah si power stack-nya. Ya. Lalu ada sodium baterai, ya. Jadi yang NAS, ya, di salt baterai gitu ya, dan ada natrium di situ. Di sini contoh natrium sodium ya. Itu sebetulnya secara konsepnya itu mirip yang litium, cuma beda dari si selnya ya. Jadi selnya itu kalau kita pakai NAS itu memang agak unik nih. Dia butuh temperatur sampai 300 derajat untuk bisa beroperasi ya. Jadi kalau yang si litium kita malah harus mendinginkan gitu. Kalau si NAS ini, ya sodium battery ini, kita harus malah butuh dipanasin ya, supaya dia bisa beroperasi. Jadi dia butuh temperatur kerja yang tinggi ya, 300 derajat. Makanya yang NAS ini kalau di situ sering idle, itu masalah tuh ya. Jadi kalau si baterainya tidak digunakan secara kontinu terus-menerus ya, dia ada mati gitu ya. Pada saat mati ini kalau dia tidak maintain menjaga temperatur ya, artinya temperaturnya dingin, pada saat dia mau digunakan, dia akan butuh waktu untuk meningkatkan temperatur dulu ya, bisa beberapa jam kalau tidak salah ya. Jadi naikin dulu baru bisa dipakai itu baterai. Ya. Kalau dia bisa pengen setiap saat bisa di baterai, maka temperatur ini harus dijaga dan itu akan menjadi losses internal ya, akan menjadi namanya apa ya, host load kali ya. Jadi, daya yang dibutuhkan untuk si baterai ini bisa beroperasi, daya yang dibuang jadinya kan, itu kebuang supaya si temperatur bisa dijaga, ya. Oke, kemudian, nah ini contoh dari yang NAS ya, ada yang FC Sonic sama BASF, ya sama prinsipnya. Lalu ini yang lead acid ya, kalau lead acid kan kita sudah biasa. Kayak ini contoh yang digunakan itu, tergantung ya, sebetulnya lead acid kan paling sederhana, paling murah sih ya, cuman berat banget. Nah, di sini ya tinggal kita mau berapa, baterai ya, mau berapa paket baterai yang kita gunakan ya, tergantung dari kebutuhan energi. Oke, kemudian, kita masuk ke karakteristik dari si BESS ya. Kemarin kita sudah tahu ya, mungkin belum dibandingkan. Jadi ada beberapa karakteristik yang kita coba lihat. Pertama energy density tadi, ya berapa kWh per meter square. Kemudian power rating, power density juga, ya berapa kW per meter square, itu tergantung dari TCS-nya. Ya. Kemudian energy rating, NWH berapa, tadi kan kapasitas daya sama kapasitas energi. Kemudian lifetime, ya karena memang terkait dengan energy rating dan power rating ini, ada baterai yang bisa dari rendah sekali seperti lead acid ya. Itu kan dari mulai setengah kWh, 1 kWh, sama dengan lithium juga sama. Tapi baterai-baterai yang seperti flow battery itu kan tidak bisa kecil ya. 1 kWh gitu tidak bisa. Biasanya dia, saya lupa kalau tidak salah sekitar 300 kWh minimal ya. Sama juga dengan NAS juga mungkin butuh yang lebih besar dibandingkan dengan yang tadi lead acid maupun lithium ya. Kemudian lifetime-nya berapa lama ya, atau dari life cycle atau cycle charging ya. Berapa kali kita bisa charging-discharging dari baterai tersebut. Itu ya dibandingkan. Lalu juga ada round trip efisiensi. Jadi efisiensi si baterai ya. Si baterai itu diisi, jadi kalau kita punya baterai di sini,
misalkan 1 mWh gitu ya. So, ini kan baterai diisi, charging, kemudian baterai nanti bisa lepaskan ke load ya, ini discharging. Nah, 1 mWh ini pertama nanti ada yang namanya ada beberapa baterai yang butuh, minimum DOD ya, maksimum DOD ya, DOD itu ini ya, depth of discharge, jadi berapa persen dari dia. Misalkan ada yang sampai 100% secara teoritis, ada yang cuma 90% gitu ya. Artinya dia tetap harus ada SOC di 10%. Nah, dia harus charging berapa? Misalkan karena di sini kan ada internal impedance ya, ada internal impedance di dalam baterai. Nah, kemudian itu dari sisi baterainya aja ya. Mungkin contoh yang lithium ion, kalau kita bicara baterai sel ya, RTE-nya tinggi ya, mungkin di atas 95%. Artinya, untuk ketika kita isi 1 mWh gitu, maka dia bisa keluarkan, 950 kWh gitu, atau 0,95 mWh ya. Ya, tapi ini kalau kita bicara baterai sel, padahal kalau kita bicara BESS, maka di situ komponennya banyak ya, ada komponen auxiliary ya. Ada sistem pendingin, ya di situ berarti ada, cooling tergantung ya, air conditioning-nya bisa air cooling maupun liquid cooling. Nah, itu kan butuh energi sendiri ya, itu akan butuh energi ya, sehingga, itu menjadi drop si RTE-nya kalau kita bicara BESS, bukan bicara sel ya. Akan turun. Mungkin yang lithium ion di kisaran 85% ya. Yang lain akan berbeda ya. Yang flow battery itu tidak butuh pendinginan, tapi dia butuh pompa ya untuk mengalirkan si elektrolit. Yang NAS dia butuh, untuk, panas tadi ya. Lead acid mungkin paling minimal ya, nggak ada auxiliary-nya ya, tapi memang RTE-nya juga, eee, internal impedance-nya juga tinggi ya, jadi kecil juga. Lalu ada RTE degradation ya, tadi seiring waktu ternyata si efisiensi ini juga turun ya. Kemudian ada DOD ya, jadi maksimum kapasitas yang kita bisa gunakan dari si baterai, karena memang beberapa baterai itu tidak bisa sampai kosong ya, dia butuh minimal, energi yang tersimpan ya. Kemudian, eee self discharge rate, ya kalau di sini memang ketika kita simpan itu baterai dan baterai tidak digunakan, kalau kita bicara sel, maka akan ada turun karena ada internal impedance di situ ya, internal resistance di situ ya. Plus kalau misalkan kita harus baterai tersebut ada auxiliary yang harus nyala gitu, nah, itu akan nambah turun lagi. Capacity degradation rate kemarin ya, yang kita sudah tahu sampai di umur hidupnya misalkan turun 30% atau sisa tinggal 70%. Lalu C rate sama ya, jadi di sini kemampuan charging dan discharging daya maksimum dari suatu baterai terhadap kapasitas energi maksimum. Jadi kalau C rate-nya 1 ya, yang paling gampang kan 1 C rate-nya 1 C gitu. Kalau kita punya 1 mWh baterai, ya, maka dia bisa dilakukan charging, discharging itu 1 mW, gitu ya. Sehingga ini bisa dalam 1 jam. Ya. 1 mW kalau kita isi 1 jam, maka kapasitas baterai akan terisi penuh 1 mW. Nah, kalau kita isi di bawah 1 mW boleh nggak? Boleh. Ya. Biasanya yang masalah itu ketika pengisiannya di atas dari kapasitas atau C rate-nya dia. Kalau kita isi 0,5 mW boleh nggak? Boleh, ya. Berarti kan butuh 2 jam. Kalau selama dia si baterai tersebut 1C, maka ini nggak ada masalah. Malah ini malah, lebih awet ya, akan lebih awet ya. Tapi kalau kita isi 2 mW gitu, di mana diharapkan bisa selesai dalam 0,5 jam, maka ini yang dapat merusak si baterai ketika si baterai tersebut, eee, 1C ya, C rate-nya 1. Jadi kita butuh yang C rate-nya 2C. Oke, nah ini adalah perbandingan dari baterai tadi ya. Energy density kalau kita lihat ya, ini dari beberapa literatur ya, dan mungkin akan berubah karena tadi yang saya sebutkan mereka semua,
saling mengembangkan teknologi untuk produknya ya, masing-masing jenis tersebut. Energy density kWh per meter square, per meter kubik ya, satuan volume, itu lithium ion, kemudian ada flow battery, ada sodium battery, ada lead acid. Memang yang paling baik lithium ion untuk saat ini ya. Flow battery itu karena dia butuh tadi ya space ya. Dia butuh space tadi elektrolit ya, kemudian si power stack. Jadi butuh space agak besar untuk energi yang sama ya. NAS juga cukup baik meskipun dia memang lebih kecil ya. Lebih kecil sedikit dibandingkan yang lithium ion. Lead acid yang lebih baik daripada flow battery tapi ya jauh dibandingkan dengan lithium ion ya. Dan juga beratnya sebetulnya ya. Jadi kita bisa lihat dari kWh per meter square atau juga nanti dari kilogram per kWh. Itu di sini tidak dibandingkan. Lalu power rating-nya ya di sini bisa dari mulai 100 kW ya. Kalau lithium ion sebetulnya dari yang kecil ya bisa. Sampai 100.000 mungkin ini ngelihat dari produk ya. Jadi ini bisa sprintnya besar sekali ya. Wide range gitu ya. Kemudian flow battery dari mulai 30 sampai kalau flow battery setahu saya malah 300-an. Kemudian NAS dari 50 sampai 8.000, mungkin yang 300-an itu dari produk yang kita FGD-kan ya pada kegiatan ini. Lead acid juga mirip seperti lithium ion. Lithium ion sebetulnya ini bisa lebih rendah, bisa dihitungan 0,5 kW H. Ya, KW-nya juga sama bisa lebih rendah juga ya power stack PCS-nya. Kemudian energy rating-nya, ini energy rating-nya. Oh tadi itu power rating ya, sorry ini tadi power rating. Lalu ini energy rating kWh ya. Yang lithium ion bisa lebih kecil daripada 100 kWh seharusnya ya, karena yang kemarin kita desain untuk bisa digunakan di rumah tangga ya, di pelanggan-pelanggan rumah gitu untuk daerah-daerah yang 3T ya. Apa tuh 3T itu? Tertinggal, terluar, terdepan, ya. Tapi yang bukan terdolimi ya, karena ada satu lagi pelesetannya T yang terakhir terjolimi. Jadi yang 3T itu ya memang pemakaiannya lebih untuk basic ya, basic use, basic need. Itu kapasitasnya malah di kisaran 0,5 kWh ya. Jadi kita hitung kemarin tuh anggap basic need untuk di daerah yang 3T tadi hanya lampu dan juga mungkin charger gitu ya. Jadi kita lihat sehari itu nggak nyampe 100 WH, 100 WH lah, sekitar 100 WH kemarin tuh. Karena lampu dihitung ada 4 gitu, kemudian nyala selama 10 jam malam ya, dari jam 6 sampai jam 5 atau 12 jam sampai jam 6 lagi. Kemudian ditambah kalau ada baterai sama kalau ada radio. Jadi kita 100 WH. Nah, kalau si baterai tadi kita harapkan dia bisa di-charging 4 hari sekali gitu. Jadi kita buat ada di satu grup ya, satu grup penduduk itu ada namanya SPEL ya, stasiun pengisian energi listrik. Di situ ada pakai PLTS ya. Sedangkan di rumah itu dia punya baterai itu yang kita setir 0,5 kWh gitu ya. Setiap 4 kali mereka akan datang ke si SPEL tadi, stasiun pengisian, mereka akan tukar. Jadi di sini ada baterai-baterai ya, yang terus dicas oleh si PLTS. Mereka simpan, mereka ambil yang baru, simpan yang lama, gitu. Nanti 4 hari kemudian gitu lagi bolak-balik. Ya. Sistemnya seperti yang gas ya, tabung gas LPG yang melon. Jadi cuma ditukar aja. Nah, itu di 0,5 kWh dengan daya di sekitar 200 watt saja sebetulnya, jadi kecil. Tapi kalau kita bicara utility, karena ini ke grid, yang mungkin jadi besar. Lalu untuk lifetime-nya, untuk yang lithium ion 10 sampai 15, yang kemarin saya sampaikan di
salah satu produk bisa sampai 20 tahun, ya. Kemudian, VREB bisa 15 tahun, ada beberapa literatur itu sampai 30 tahun, ya ini tergantung dari literatur yang kita gunakan. Sodium baterai di, sekitar 15 tahun, lead acid yang memang rendah ya, di sekitar 3 tahunan, bahkan ada yang 2 tahun, itu dia, sudah harus diganti. Ya, lifetime-nya rendah. Kemudian, cycle charging-nya ya, life cycle charging-nya dia kalau yang lithium ion bisa sampai 10.000 kali ya. Kalau kemarin yang saya sampaikan kemarin contoh satu produk itu 6.000 kali. PRFB atau flow battery itu paling tinggi ya, bisa sampai di atas ada yang klaim bisa sampai 30.000 ya. Di sini ada yang di atas 16.000, ya tinggi sekali yang flow battery. Tinggal memang di-maintain elektrolitnya, kalau kurang tinggal ditambahin gitu ya, karena klaim mereka sih tidak ada degradasi dari si cairan elektrolit yang digunakan. Kemudian untuk yang sodium baterai itu bisa sampai 5.000 cycle ya. Yang lead acid memang yang paling rendah ya, kisarannya di bawah 1.000 cycle. Jadi kalau 1.000 cycle kalau kita pakai tiap hari, setahun itu 365 hari. Jadi ya di bawah 3 tahun dia memang sudah harus diganti, ya. Ini saya ada sepeda listrik ya di kisaran pakai lead acid, belum pakai lithium, yang baterai kering, itu di sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan udah ganti. Kemudian untuk, round trip efisiensi ya, di sini untuk lithium ion di 86%, flow battery di 70% ya. Kemudian NAS di 75%, lead acid 72. Jadi memang lithium ion, paling baik ya, baik. Ini pun tiap tiap vendor berbeda nih ya, karena kan tadi ada yang pakai air cooling, liquid cooling, mungkin akan berbeda, tapi di kisaran. Lalu ini RTA degradation, ya, kemudian DOD-nya, mungkin DOD ya. DOD-nya kalau lithium ion di 80%, ya. Biasanya di 90 ya. Kemudian yang flow battery bisa sampai 100% hilang, habis gitu, nggak ada masalah. Kalau yang lithium ion tidak boleh biasanya karena kalau dihabiskan, biasanya selnya akan rusak ya. Kemudian sodium baterai bisa 100%, yang lead acid bisa 80%. Lalu ini self discharge rate ya, berapa persen per bulan kalau dia tidak digunakan ya. Kemudian C rate-nya, nah C rate-nya sebetulnya kalau kita bicara di sini kan energy arbitrage ya. Jadi lithium ion juga yang di sini digunakan adalah lithium ion yang LFP ya, yang paling paling murah lah ya. Dan memang kebutuhan C rate-nya tidak sampai harus tinggi ya. Jadi kalau kita bicara matahari, matahari itu kan bersinar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu ada 12 jam. Anggaplah misalkan 8 jam. Jadi si energi tadi diisi dalam 8 jam, ya, sehingga C rate-nya tidak harus 1 juga. Ya. Kalau 1 C itu artinya pengisian 1 jam full. Ya, padahal di sini pengisiannya oleh si PLTS itu ya kisarannya di 8 jam. 8 jam itu berarti C rate-nya ya di bawah 1/4 ya. Kalau misalkan kita anggap, oh kita di jam-jam terbaik ya, 4 jam, misalkan jam 10 sampai jam 2 siang. Ya 4 jam, berarti dia pengisiannya 4 jam, berarti C rate-nya butuh 4 jam penuh itu ya 1/4 ya. Tidak butuh 1 C juga ya. Seperti jadi kita bisa gunakan tipe baterai yang C rate-nya rendah. Kecuali kalau digunakan untuk, misalkan, ancillary service gitu ya, bukan untuk energy arbitrage. Kemudian, TRL-nya, readiness level-nya udah bagus semua ya, apalagi lead acid ya, udah sangat-sangat, paling lama ya. Kemudian, ini untuk perbandingan, teknologi ya, karakteristik dari mereka ke depan. Lalu ini berdasarkan hasil FGD dengan, pabrikan, karena kan tadi biasanya juga akan lain ya.
ini energy density-nya, ya, untuk yang lithium ion, ya, sekitaran ini, power rating-nya ini, gitu ya. Nanti kalian lihat sendiri aja ya. Kayak untuk yang cycle charging tuh ada yang 6.000, ada yang di atas 5.200, ada yang sampai 10.000, memang lain-lain ya. RTE-nya ada yang 87% ya, tadi ada 80 ya. Literatur 86 ya. Mirip-mirip literatur sih. Oke, kemudian ini untuk yang flow battery, ya, ini juga kalian bisa lihat ya, dibandingkan ada 3 vendor di sini dan kita bisa bandingkan ke literatur. Memang kalau cycle charging-nya dia cukup tinggi ya. Di sini bahkan China Energy mengklaim dia bisa sampai 50.000 kali cycle charging. Artinya kalau dia dipakai tiap hari gitu ya, tiap hari ya 50.000 bagi 360. Bisa tahu udah berapa puluh tahun ya. Ya, dia bisa bisa seumur hidup gitu ya. Bahkan kalau kita gunakan PLTS sebagai charging sistemnya, PLTS sendiri kan cuman di kisaran 20-25 tahun dan si baterai tidak perlu diganti selama penggunaan itu ya. Oke, kemudian ini untuk yang NAS ya, kalian lihat sendiri aja dibedakannya ya. Lalu ini untuk yang lead acid ya. Oke. Kemudian operasi dan pemeliharaan dari si BESS. Untuk lithium ion di sini dia menggunakan BNS ya, sehingga dia untuk menjaga supaya pada saat charging discharging itu dalam range yang aman ya, untuk menjaga lifetime dari si baterai ya. Jadi tidak terjadi over voltage, under voltage, overheat ya. Dan di sini diberikan parameter baterai ya, SOC dan juga mungkin SOH ya, state of health dari si baterai. Lalu pendinginnya menggunakan eh, sistem pendingin sendiri ya, entah itu air cooling maupun liquid cooling ya, atau di sistem di daerah yang dingin mungkin hanya cukup fan ya, misalkan di gunung gitu, yang suhunya sejuk mungkin juga cukup fan. Tapi biasanya sih tetap dia akan butuh sistem pendingin karena diharapkan tiap sel baterai itu tidak terjadi atau perbedaan suhunya itu hanya 3 derajat. Jadi emang harus di force cooling ya. Kemudian perlu inspeksi visual, sebetulnya pre-maintenance ya, tapi tetap perlu dilihat khawatir ada ya gejala atau bahkan ada binatang ya yang masuk. Kemudian ini untuk yang masing-masing vendor ya. Di sini contoh yang Sungrow ya, dia pakai liquid cooling, kemudian dengan sistem ini dijaga perbedaan temperatur maksimal di dalam kabinet ya antara sel itu 3 derajat, bagus sekali nih ya. Jadi artinya nanti degradasinya tidak akan jomplang ya antar baterai pack atau baterai sel. Kemudian di base tersebut dilengkapi dengan gas detektor segala macam ya. Jadi safety levelnya cukup tinggi. Ini untuk yang China Energy, dia pakai air cooling, begitu juga untuk yang Deltamas ya. Dan kita sebetulnya di Indonesia itu kan akan buat ya IBC, Indonesia Battery Company, di mana di situ itu holdingnya ya konsorsium dari beberapa perusahaan BUMN ya, ada PLN, Pertamina, Antam, MNID ya. Di situ emang mainnya untuk yang kendaraan listrik ya, tapi sebagian produknya juga dipakai nanti bisa digunakan untuk tentu saja utility ya, karena utility juga punya potensi meskipun mungkin tidak sebesar kendaraan listrik nantinya ya, tapi jelas ada potensi ya, terutama untuk daerah-daerah isolated tadi untuk mendukung program dedesilisasi. Bahkan untuk daerah-daerah yang grid besar pun, contoh Jamali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, ketika di situ nanti ada PLTS ya, PLTS, kemudian ada
kebutuhan untuk ancillary, maka BESS bisa berpotensi untuk diimplementasi. Jadi untuk energi arbitrage maupun untuk load shifting ya, energi arbitrage itu maksudnya load shifting ya. Jadi kita bisa ratakan si kurva beban ya. Jadi beban puncak itu seolah-olah di-handle oleh BESS, tapi BESS diisi pada saat beban rendah ya. Itu energi arbitrage, bisa juga untuk ancillary. Kemudian ini untuk flow battery ya, flow battery di sini butuh pompa untuk mensirkulasikan elektrolitnya ya. Kemudian butuh inspeksi visual untuk melihat terutama si pompa itu sih. Jadi banyak masalah. Contoh di sini kita tuh ada pilot project-nya itu di Sumba Island ya. Dan di situ digunakan flow battery dan memang dia pakai vanadium ya, VRFB, vanadium redox flow battery di sana. Dan bermasalah ya karena diantaranya salah satunya adalah pompa ya, pompanya rusak, itu menjadi mati. Kemudian butuh BMS, tapi si flow battery ini tidak membutuhkan sistem pendingin khusus ya. Karena dia memang lebih, kalau yang terbuka ya, kalau yang containerized mungkin akan butuh ya. Tapi kan contoh tadi itu yang kapasitas besar itu dia di udara terbuka itu dia ada tank, ya ada tangki untuk elektrolit, kemudian ada power stack di luar gitu. Ya kalau itu dingin ya tidak perlu juga pendingin karena sudah auto. Kemudian ini VRFB untuk yang berbeda vendor ya. Jadi si VRFB ini diklaim tidak membutuhkan penggantian suku cadang. Ya. Jadi yang paling rentan tuh pompa ya, tergantung mungkin di sini bisa bertahan 10 tahun dan itu harus diganti. Ya. Nah elektrolit tidak perlu diganti, ya, paling ditambahkan saja kalau memang bocor ya, maupun memang kita butuhkan penambahan kapasitas. Kemudian yang ini sodium baterai, di sini dia butuh panas ya, panas tinggi untuk si baterai yang tadi sampai 300-an derajat. Nah, di sini memang mirip seperti lithium ion, hanya saja panasnya aja yang berbeda di sini ya. Jadi tidak memerlukan sistem pendinginan di sistem yang sodium baterai ya. Malah di sini membutuhkan sistem pemanasan tertentu ya, terutama ketika si baterai tersebut tidak dioperasikan secara kontinu. Lalu lead acid memang paling mudah ya, meskipun dia butuh sistem pendingin juga ya. Tapi sistem yang pre-maintenance itu yang PRLA ya, yang gel maupun yang biasa ya, jenis gel itu yang baterai kering ya. Itu ya pre-maintenance ya, cuman memang temperatur harus dijaga, kemudian juga dia butuh sama ya pengaturan pengisian supaya dia tidak rusak juga ya selnya. Nah ini yang berikutnya adalah terkait dengan penggantian dan penambahan BESS. Ini mungkin resumenya ya. Jadi yang pertama lithium ion, lalu di situ ada kriteria penggantian baterai, kemudian mode penggantiannya. Gimana sih, kapan sih kita harus ganti? Nah, kalau lithium ion biasanya ketika sudah mencapai cycle maksimum, misalkan dia di state 6.000. Nah, ketika sudah 6.000 itu menjadi salah satu parameter itu harus diganti. Meskipun kita bisa melihat dari parameter lain, ya. Artinya ternyata setelah 6.000 kapasitasnya turun sih gitu, tapi masih bagus, itu masih bisa digunakan berarti ya. Kemudian mencapai lifetime maksimum sudah 20 tahun misalkan ya, tentu saja di situ akan terjadi degradasi. Ya, biasanya kita akan lepaskan dari utility karena sudah tidak efisien lagi, tapi tetap bisa digunakan untuk aplikasi yang lain tentu saja. Ya. Biasanya nomor 1 untuk yang electric vehicle nanti bisa turun ke utility, itu bisa turun ke aplikasi yang lain. Kemudian SOH-nya di bawah 60%, SOH itu state of health ya, jadi
kondisi kesehatan dari si baterai, ya. SOH biasanya dilihat dari karakteristik internal, impedance dari si baterai ya. Jadi baterai itu biasanya dia punya internal impedance ya, kalau kita anggap seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah naik, kan akan diukur ya tiap tahun ini misalkan impedance apa ya, ohm lah satuannya ya. Ketika sudah naik dia akan turun nih SOH-nya nih. Kita bisa lihat dari karakteristik tegangan, impedance, banyak hal, tapi informasinya ya biasanya yang paling akurat tuh kita melihat dari, karakteristik impedance dari si baterai tersebut. Kemudian metode penggantiannya, ya kita bisa ganti sebetulnya tadi ya, kalau kita bicara sel, kemudian pack ya. Nah, kemudian, modul ya, baterai sel, modul, kemudian, pack gitu yang udah di modul-modul yang udah disatukan, ya. Baru kemudian rak tadi kan kalau yang apa, lithium ion ya. Kalau kita bisa tahu kerusakan itu di sel, ya kita bisa ganti per sel sebetulnya ya. Tergantung BMS-nya ya, tapi minimal ya penggantian itu bisa per, pack seperti ini, ya. Jadi satu pack ini kan sistemnya modular nih, kalau tadi kita lihat di yang Huawei, yang Sungrow, yang China Energy, itu modulnya satu rak ini ada baterai pack gini ya, modular dia. Jadi kita bisa ganti begitu. Atau bahkan kita bisa berganti per kecil, tapi kalau ini kan kita harus, buka ya, bongkar, ya itu akan butuh effort lebih lebih banyak. Ya minimal kita ganti satu begini, satu pack ini tadi kan sekitar berapa ya? Lupa saya, 16 ya? 16, kWh. Lumayan sih ya, 16 kWh lumayan besar ya. Jadi kalau kita, kalau kalian cek ya baterai aki yang lead acid gitu, ini yang 12 volt, kemudian 100 Ah, berarti ini sekitar 1.200, VAH atau 1,2 kWh lah ya, VA anggap, kW ya. Karena kalau di sistem DC kan, VA sama apa, dayanya ya VA sama watt itu sama ya. Beda kalau kita di sistem AC ini, di sistem DC ya sama aja. Paling kita butuhkan tadi yang DOD ya, kalau anggap DOD-nya 80% ya berarti si ini tuh sekitar 1 kWh. Jadi satu beginian 1 kWh nih, berat juga nih ya, sekitar mungkin 20 kilo kali ya, kalau yang lead acid itu. Ya kalau lithium jauh lebih ringan memang. Jadi kalau 16 kWh itu sama dengan 16 kali beginian nih kalau di, lead acid. Yang ukurannya dimensinya mungkin 20 dikali, 40 kali ya. Ya 20 atau 15, 20 lah ya, 20 kali 40. Beratnya 20 kiloan. Kalau lithium ion jauh lebih ringan ya. Kemudian, kita bisa ganti tadi ya, kita bisa ganti modul, sel bahkan atau pack ya. Jarang kita harus ganti rack gitu ya. Kemudian untuk yang flow battery ya, kriteria penggantiannya pertama ya kalau ada kebocoran elektrolitnya ya, kalau ada kerusakan pada power stack ya. Ya metodenya kalau elektrolit ya tinggal nambahin aja ya, tinggal nambahin ya. Yang susah kalau kita sudah punya tangki untuk elektrolit gitu ya. Ini kalau ini penuh ya kita nggak bisa nambahin, kita harus bikin baru kan ya, nambahin tangki baru. Kemudian kalau NAS ya kriterianya ya sama sebetulnya ya. Tapi kan di NAS diklaim kan, lab charging-nya besar sekali ya, sehingga cuma dilihat dari, SOH-nya ya, dari state of health dari si baterai. Kemudian sama ya, karena NAS, sodium baterai sama lithium ion itu mirip, ya kita bisa ganti tadi per baterai sel, baterai pack, ya minimal baterai pack lah kita ganti, ya. Kalau lead acid juga sama ya, per modul baterai kita bisa ganti, ya. Tapi yang rusak saja yang kita ganti. Jadi, sebetulnya, proses penggantian maupun penambahan, itu ganti kalau rusak ya, nambah kalau menambah tadi ketika bebannya nambah ya kita tinggal tambahkan aja si baterai, entah itu si baterainya kalau lithium, entah itu PCSI. Kalau si flow battery, elektrolit dan juga power stack.
Estimasi biaya. Nah, ini biaya kalau kita bandingkan dari keempat jenis baterai, ya. Kalau kalian lihat di sini, capital cost-nya yang paling rendah ini dolar per kWh ya. Itu lithium ion cukup baik, low battery mahal, NAS mahal, lead acid paling rendah memang ya, rendah gitu ya. Tapi ya ini sepadan dengan kalau kita bandingkan secara keseluruhan lifetime cycle charging itu jauh ya, lebih tinggi si lithium ion. Kemudian ini PCS-nya, ya, jadi ada total, ya ini PCS-nya. Kemudian ini balance of plant, ya, jadi kebutuhan untuk cabling dan lain-lain. Ini construction cost untuk sipil, ya. Ini total project cost. Jadi sekitaran tuh kalau total project cost-nya itu memang paling baik si lithium ion, si flow battery tinggi, NAS juga tinggi, lead acid ternyata mirip-mirip dengan lithium ion. Ya. Oke, dari sini kalau berdasarkan FGD ya, diskusi dengan manufaktur, dengan vendor ya, maka ini capital cost per kWh ya untuk literatur sekian, tapi dari vendor atau manufaktur ternyata lebih tinggi ya. Jadi di kisaran 250-an sampai 400 tergantung dari kapasitas baterai ya. Kalau kapasitasnya kecil cenderung lebih mahal. Ketika kapasitasnya makin besar makin turun. Yang flow battery juga sama ya, tapi tetap lebih mahal dibandingkan lithium ion. Yang NAS juga sama ya, lebih mahal dibandingkan yang lithium ion. Yang lead acid malah ini yang paling rendah ya, paling rendah di kisaran 137. Tapi tadi ya, lifetime-nya ini yang lain tinggi-tinggi nih, lead acid tadi cuma 3 tahun. Cycle charging juga cuma 1.000 ya. Yang lain bisa 5.000 ke atas. Sehingga meskipun murah, 3 tahun harus ganti ya, atau 1.000 kali charging harus ganti, yang lain 6.000 berarti 6 kalinya ya. Artinya ini secara sederhana sepadan dengan 6 kali dari ini nih. Kalau sama dengan teknisnya ya, maka ini tuh 6 kalinya nih, bisa 600-an berarti. Jadi mahal. Tapi kalau kita bicara initial cost-nya rendah ya, tapi 3 tahun harus ganti. Nah, ini contoh kita coba bandingkan dengan studi kasus ya. Kita gunakan jenis baterai lithium ion, flow battery, sodium battery, lead acid ya. Ini komponennya ya. Jadi kita gunakan asumsi biayanya seperti ini ya, di capital cost, replacement cost, kemudian OM cost sesuai dengan literatur. Dan lifetime-nya juga kita gunakan seperti ini ya. Lithium ion sekian, flow battery sekian, NAS sekian, lead sekian, depth of discharge-nya sekian ya. Kemudian RTE-nya, kemudian berapa kali cycle charging. Lalu di sini kita gunakan 5 lokasi ya. 5 lokasi ini memiliki kapasitas yang berbeda ya, kapasitas daya yang berbeda supaya kita bisa buat trennya. Oke, ini asumsi-asumsinya, termasuk asumsi dari sisi finansial. Dari sini kemudian kita dapatkan seperti ini ya. Jadi untuk lokasi A, saya lupa nih berapa kapasitasnya ya. Tapi untuk lokasi A itu untuk ada 2 ya. Kalau dia hibrid itu artinya si PLTD existing digunakan. Kalau dia standalone artinya dia hanya sistem PLTS base. Jadi kalau hibrid itu PLTD, PLTS, dan BESS ya. Jadi ketika tidak ada matahari, gitu. Jadi kita nggak perlu ningkatin kapasitas BESS. Kenapa? Karena ketika tidak ada matahari, si diesel yang akan menghandle. Ya. Beda kalau yang standalone. Kalau standalone tuh ketika tidak matahari ya tidak ada yang bisa mensuplai ke si beban. Sehingga mau tidak mau kapasitas si BESS maupun PLTS-nya akan lebih tinggi, alhamdulillah. Ya, jadi agak
agak berbeda. Nah, di sistem hibrid kalau kita lihat, kita bandingkan, ternyata kita pakai di sini pakai Homer ya contohnya, kita lihat yang optimize aja. Itu kalau pakai lithium ion, itu cost of energy itu sekitar, ini existing tuh kalau dia pakai di diesel ya, 0,31 sen. Ya, sesuai dengan asumsi harga solar tadi ya. Tapi ketika kita gunakan hibrid, kalau kita gunakan jenis baterainya lithium ion, maka dia di 22 sen. Ya. Kalau pakai flow battery itu di 25 sen. Kalau pakai NAS 25, pakai lead acid 27. Ya. Jadi paling baik untuk yang pada saat kita studi dengan asumsi harga tadi ya lithium ion. Tapi kalau dia yang stand alone, artinya si diesel tidak kita gunakan, diesel benar-benar kita delete ya, kita hilangkan, maka kapasitas dari si BESS, PLTS itu meningkat ya, kita butuhkan sesuai dengan tingkat keandalan, dan di sini tingkat keandalannya nggak sampai dia nggak boleh mati sih, ya, sehingga tidak terlalu mahal juga, kapasitasnya tidak terlalu berlipat-lipat. Di sini kalau kita gunakan baterainya lithium ion itu 24 sen, ya lebih tinggi 2 sen ya, 2 sen itu berarti sekitar Rp300 dibandingkan kalau dia hibrid. Hibrid 22 sen, ya. Sedangkan pada saat dia standalone tanpa diesel dia 24 sen. Yang lainnya, flow battery itu mahal ya, di atas. Kemudian NAS juga masih di atas, lead acid juga jauh ya, lebih mahal lagi. Oke, ini untuk lokasi B sepertinya mirip, hanya beda kapasitas saja ya, kapasitas dari si lokasinya dan juga langgam beban. Jadi yang membedakan itu daya puncak ya, load profile. Di situ ada daya puncak sama kebutuhan energi, itu yang membedakan nanti karakteristik teknis dari atau spek teknis dari si PLTS dan BESS-nya. Ya. Tapi relatif identik ya, bahwa untuk kondisi pada saat studi ya, kajian, lithium ion yang paling murah dibandingkan yang lain ya. Di yang standalone juga sama, ya lithium ion yang paling murah dibandingkan yang lain. Untuk D, untuk yang E juga sama ya, lokasi E. Sehingga kita bisa lihat nih dari hasil yang studi tadi ya, kita bisa petakan ya, bahwa memang ini grafiknya ya. Jadi untuk masa pakai selama sekian tahun ya, ternyata biaya total yang dibutuhkan tuh sekian ya. Di sini memang untuk masa pakai hingga 23 tahun, lithium ion memberikan biaya total terendah. Tapi kalau lebih dari 23 tahun, maka flow battery yang lebih baik. Ya, ini flow battery itu yang hijau, yang lithium ion yang biru. Nah, lithium ion itu bagus sih gitu ya. Masa pakai 23 tahun, karena kan 23 tahun itu maksudnya di sini sesuai dengan umur dari PLTS. Nah, tapi kalau studi finansial kita lebih tinggi, maka sebetulnya si flow battery ini yang lebih baik ya, sedikit lebih baik. Kemudian kalau kita lihat dari kapasitas dan biaya implementasi BESS, ya, ini dari hasil FGD. Ya. Kita akan lihat bahwa lithium ion membutuhkan biaya total paling rendah ya, diikuti oleh NAS, flow battery, dan lead acid. Jadi biaya yang paling rendah itu di lithium ion juga nih, ya, dibandingkan yang lain ya untuk implementasi. Nah, ini mungkin lebih jelas nih. Kelihatan yang bara biru itu paling rendah ya. Kemudian untuk kita akan lihat besarnya biaya energi ini ya, biaya energi terhadap kapasitas beban si sistem tadi ya. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk kebutuhan beban yang kecil pada sistem hibrid ya, BESS dengan lithium ion memberikan nilai keekonomian paling baik dibandingkan yang lain. Tadi sudah kita lihat tabelnya ya. Jadi ini terlihat memang paling murah ya, rupiah atau dolar per kWh-nya yang lithium ion ya.
Tetapi ketika kapasitasnya bertambah, maka nilai keekonomian dari masing-masing baterai itu, mirip ya, identik. Jadi kalau kita lihat nih di awal nih, kalau kapasitasnya cuman 1000 kWh atau 1 mWh, ini jauh banget nih gitu ya, si lithium ion dibandingkan yang lain. Tapi kalau sampai kapasitasnya sampai ke 100 mWh, gitu, ini harganya nggak beda jauh juga, ya. Ternyata harganya tidak beda jauh. Oke, kemudian, tadi untuk skenario hibrid ya. Kalau untuk skenario standalone memang, lithium ion yang akan memberikan biaya energi yang lebih baik ya. Ini tidak ada si diesel ya. Kalau nggak ada diesel, lithium ion yang paling bagus. Lalu kita bisa lihat, juga kriteria penilaian teknologi BESS. Ada beberapa nih, jadi kita bandingkan bukan dari biaya saja, kita bandingkan dari, cycle charging, kemudian RTE ya, kemudian DOD, C-rate, lalu capacity degradation rate, kemudian ada, life cycle cost yang paling rendah. Kita pakai jaring laba-laba biasanya ya. Nah, sehingga di sini kelihatan tuh, ya, kalau dari sini mana yang paling baik, yang paling banyak, yang paling baik itu nilainya paling besar ya, skornya itu yang paling besar itu paling bagus. Nah, dari sini nanti kita bisa buat total nilai, gitu, total nilai. Contoh gitu ya, dari sisi, cycle charging rate, nah si lithium ion 5.000 kali nih, skornya 3. Flow battery 10.000 kali, skornya paling bagus 4. NAS 4.000 turun ke 2, seterusnya ya. Dari skor ini bisa munculin skor akhir ya, untuk RTE, DOD, capacity degradation, ya ini skornya lithium ion paling paling baik ya, 20 misalnya, untuk saat ini. Untuk kedepannya mungkin ini akan bergeser. Oke, ya dari hasil FGD itu dari literatur, dari hasil FGD juga sama ya, lihat memang lithium ion paling paling baik. Kalau di sini terlihat nih, lithium ion tuh banyak di ujungnya nih, C-rate-nya paling bagus, biaya totalnya paling bagus, round trip efficiency paling bagus. Memang kalau dari sisi, cycle charging itu dia nggak kurang bagus lah ya, tapi dari sisi yang lain dia termasuk yang optimum. Nah, kemudian dari sisi yang lain ya, dari lifetime, operasi maintenance, penambahan penggantian kemudahan ya, kemudian resiko, pun di sini terlihat memang, saat ini yang paling tinggi nilainya itu lithium ion ya. Ini beberapa parameter yang kita gunakan juga untuk penilaian. Nah ini. Oke, nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau, eee, bertanya.